Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik profesi advokat, di mana advokat ini merupakan salah satu subprofesi di bidang hukum. Nah, di mana dikatakan oleh Abdul Qadir Muhammad tahun 2006, peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya. Yang pertama yaitu legislator itu menciptakan hukum. Nah, untuk yang selanjutnya, pejabat melaksanakan administrasi negara, dan yang selanjutnya yaitu notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan. Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum, serta pengacara membela kliennya dalam menginvestasikan hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hakim akan menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya. Dan untuk selanjutnya yaitu pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya, dan konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya, dan yang terakhir yaitu pendidik hukum menghasilkan ahli hukum. Nah, yang di slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana dikatakan bahwa pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum itu merupakan bidang-bidang profesi hukum. Nah, yang dirinci sebagai berikut itu yang pertama adalah profesi legislator, yang kedua adalah profesi administrator hukum, profesi notaris, profesi polisi, profesi jaksa, profesi advokat ataupun pengacara, dan yang selanjutnya yaitu profesi hakim, profesi hukum bisnis, dan juga ada profesi konsultan hukum, dan yang terakhir adalah profesi dosen hukum. Selanjutnya kita akan membahas menurut Noto Hamijoyo, itu masih dalam Abdul Qadir Muhammad itu tadi tahun 2006, seorang profesional di bidang hukum itu perlu memiliki yang pertama yaitu sikap manusiawi, yang kedua adalah sikap adil, yang ketiga adalah sikap patut, dan juga yang terakhir yaitu sikap jujur. Nah, sikap manusiawi ini sendiri yaitu tidak hanya menghadapi hukum secara formal, dan sikap adil itu tidak mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Nah, sikap patut ini mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan. Nah, untuk sikap jujur ini itu menyatakan suatu hal yang memang benar menurut apa adanya, serta menjauhi yang memang benar-benar tidak patut. Ini di slide selanjutnya kita akan melihat ada tabel di mana itu merupakan tabel ringkasan proses penalaran kode etik profesi advokat di Indonesia. Yang pertama, ciri profesi itu adalah kepentingan publik. Nah, kode etik advokat tersebut adalah yang pertama, tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi. Dan yang kedua adalah wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab, di mana kode etik advokat itu bisa menjaga citra dan juga martabat kehormatan profesi, dan serta menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan dan memelihara. Dan untuk yang ketiga yaitu ada kompetensi, di mana yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap perilaku, di mana kode etik advokat tersebut mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku. Untuk di tabel selanjutnya ini kita masih membahas ringkasan proses penalaran kode etik profesi advokat, di mana ciri profesi yang selanjutnya yaitu hubungan rekan sejawat, di mana kode etik seorang advokat itu yang pertama harus memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela teman sejawatnya yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pidana. Nah, itu diatur dalam pasal 3D dan juga pasal 3E. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan antara teman sejawat seorang advokat itu berdasarkan sikap saling menghormati, menghargai, dan juga mempercayai, di mana diatur dalam pasal 5B. Untuk yang selanjutnya yaitu tidak menggunakan kata-kata tidak sopan. Nah, itu juga diatur dalam pasal 5C. Untuk yang selanjutnya yaitu keberkatan terhadap tindakan teman sejawat itu harus diadukan kepada Dewan Kehormatan.
Nah, yang selanjutnya yaitu adalah hubungan klien, di mana kode etik seorang advokat itu yang pertama harus mengutamakan penyelesaian damai dalam perkara perdata tersebut. Dan yang kedua yaitu tidak memberikan keterangan yang dapat menyesatkan seorang klien. Nah, yang ketiga yaitu tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkaranya akan menang. Dan yang selanjutnya yaitu penetapan honor itu harus berdasarkan dengan kemampuan klien. Nah, untuk di slide yang terakhir kita masih membahas tentang ringkasan profesi penalaran kode etik seorang advokat itu tadi. Yang pertama, ciri profesi yang selanjutnya yaitu hubungan lain, di mana kode etik seorang advokat itu yang pertama harus sebagai profesi mulia. Advokat dalam menjalankan profesinya di bawah perlindungan hukum. Dan yang selanjutnya yaitu tidak diperkenankan memasang iklan. Yang ketiga, dalam kode etik advokat tersebut tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang memang itu merugikan kedudukan advokat tersebut. Dan yang terakhir yaitu advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang sedang diurusnya itu bila tidak dicapai kesepakatan dengan kliennya. Nah, untuk ciri profesi yang terakhir yaitu pengawasan, di mana kode etik seorang advokat itu harus memiliki pengawasan atas pelaksanaan kode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Nah, itu sudah diatur dalam pasal 9.